Perdebatan tentang sistem pemilu yang saat ini terjadi, itu memang ingin memperbaiki sistem pemilu kita atau sesungguhnya ini hanya karena ingin memunculkan jagoan di Capres 2020? Jadi Mbak Rosi, kalau kami sendiri di Perludem mengapresiasi DPR karena membuat pengaturan pilkada dan pemilu dalam satu naskah. Kami meyakini pengaturan pilkada dan pemilu dalam satu naskah akan menyelesaikan salah satu problem regulasi kepemiluan kita. Apa itu? Pengaturan yang tercerai-berai antara pemilu dan pilkada mengakibatkan inkonsistensi dalam norma terkait peristiwa yang sama, tumpang tindih serta kebingungan di dalam praktik di lapangan, apalagi ketika misalnya antara pilkada dan pemilu jaraknya dekat, tetapi substansi norma atau pengaturannya berbeda satu sama lain. Oke. Jadi langkah DPR ini bagus begitu. Kalau bagi pegiat Bagusnya di pemilu, mana? Artinya pilkada biar dikembalikan seperti semula ada tahun depan, ada 2003, begitukah? ya, jadi dari konstruksi hukumnya dulu itu bagus. Yang kedua, dari sisi normalisasi jadwal. Saya setuju dengan istilah normalisasi jadwal. Mbak Karena Titi, pada sebelum terlalu jauh, biar kita mudah mendengar ya, mengikuti ini. Kembali ke 2002-2003, jadi nggak ada bedanya betul. dong dengan pilkada yang kemarin. Kita bisa setiap hari seolah-olah kita pilkada dalam 1 tahun. Tetapi berbedanya Mbak Rosi, pilkada serentak nasionalnya bukan di 2024, tetapi di tahun 2027. Jadi 2022, 2023 tetap ada pilkada, total berarti 271 daerah ya, 101 daerah di tahun 2022 dan 170 daerah di tahun 2023. Nah, keseluruhan daerah di Indonesia yang hasil pilkada 2020 itu ada 270 daerah. Yang kemarin kita jalankan. Betul. Lalu hasil dari pilkada 2022 dan hasil dari pilkada 2023 itu direncanakan akan pilkada serentak nasional pada 2027. Oke, Jadi jadi bukan singkatnya, 2024. oke, singkatnya Anda ingin mendelay atau mempospon atau memperpanjang yang tadinya 2024 pilkada serentak dari Aceh sampai Merauke memilih gubernur, bupati, wali kota, tidak di 2024 tapi 2027. Betul sekali Mbak Rosi. Jadi tetap dalam siklus masa jabatan 5 tahun, lalu pilkada serentaknya kita mundurkan Ya, di jadi bukan pilkada 2027. serentaknya, bukan rezim pilkada serentaknya yang Anda tolak, tapi di timelinenya. Betul sekali, Baik. di penjadwalannya. Oke, saya ke Bung Arti Rahlan. Di mana ini, bagaimana Anda menjawab bahwa ini sebenarnya yang ideal untuk rezim pilkada kita? Iya, pertama saya mau sampaikan yang tadi Kak Rosi bahwa PDI Perjuangan sama sekali tidak terpengaruh dengan revisi, apalagi revisi dijadikan sebagai bagian dari strategi pemenangan kita untuk pemilu maupun pilkada yang serentak-rentaknya. Terlalu prematur bagi kami untuk bicara koalisi dan siapa yang akan menjadi calon. Nah, pengaturan pilkada pemilu seperti yang dikatakan Adinda Titi tadi memang spirit keserentakan dan menjadi kesepakatan kita semua. Tapi pertanyaannya, dengan kita menunda dari 2027, akan ada permasalahan yang sama. Ya, akan ada permasalahan yang sama. Yaitu? Yang kedua, akan dilakukan suatu evaluasi ya terkait dengan pemerintahan, katanya mau berkesinambungan, penguatan sistem presidensial, semua konfigurasi politiknya dari daerah sampai ke pusat itu hadir dalam konteks yang sama. Dalam konteks dibagi dua di 2027 ini, yang dikatakan itu nggak ada artinya lagi, substansinya hilang semua. Bayangkan ya nanti kalau apapun dikatakan tadi oleh Titi, kalau kita simulasikan, yang bisa kita lakukan ya, yang namanya konsolidasi demokrasi, kesamaan konfigurasi politik, tidak bisa tidak kalau kita selesaikan di 2024. Ini kan hanya bicara masalah timing. Kalau Bung Kodari apa? Menurut Anda manfaat mudaratnya 2024 apa 2027? Kalau kita bicara 2024, keberatannya dari Bang Willy kan lebih kepada soal teknis ya, saya kira bukan soal yang lebih konseptual. Bahwasannya kemudian kalau diselenggarakan secara serentak lalu kemudian terjadi kerumitan dan terjadi kelelahan, katakanlah begitu. Menurut saya yang berhak menjawab adalah KPU ya, karena mereka yang menyelenggarakan, dan bagaimana kemudian secara teknis hal ini bisa diselesaikan dan tidak katakanlah menimbulkan beban yang terlalu berat begitu. Jadi sebetulnya narasumber Rosi ini
Masih kurang satu nih untuk menjawab satu permasalahan ini. Tetapi kalau soal PJ, saya berani jawab bahwa ini sebetulnya tidak berdasar. Soal Karena apa? Karena tidak berdasar. Oh, PLT. Tidak berdasar. Karena untuk mengisi posisi gubernur itu harus eselon 1 dan itu bisa diisi baik dari provinsi itu sendiri, misalnya Sekda yang notabene adalah eselon 1 atau dari tingkat pusat. Nah, Jadi Anda tingkat pusat mengatakan sendiri pun, bahwa ada kecemasan nanti pemerintahan tidak jalan dengan PLT penjabat itu sangat tidak berdasar, sangat tidak berdasar, ya. Pertama tadi bahwasanya ada sangat banyak pejabat yang bisa memenuhi persyaratan untuk ditempatkan. Dari pusat misalnya tidak hanya dari Kemendagri, bisa dari Menko Polhukam, bisa dari PUPR dan kementerian-kementerian lainnya. Kemudian untuk kabupaten kota yang jumlahnya banyak itu bisa dari provinsi, bahkan setahu saya eselon 2 itu bukan hanya Sekda tetapi juga kepala dinas. Oke, Kalau ada sinyalemen bahwa kemudian tidak bisa menjalankan pemerintahan, saya kira sudah terjawab dengan fenomena Kota Makassar. Kota Makassar itu dijabat dan dipimpin oleh PJ dari 2018 sampai 2020 dan sampai hari ini setahu saya masih ada Makassar dalam peta Republik Indonesia. Jadi saya kira kalau alasan PJ tidak berdasar.